Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha asyahra syahral mubarak. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man unzila bil Qur'an nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita telah berada pada bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan usia yang panjang kepada kita, merupakan sebuah kenikmatan bagi seorang hamba yang beriman untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Dan itu menandakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita beramal, kepada kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan kesempatan mendapati bulan Ramadan kali ini bisa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sebagaimana berkahnya bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tadabbur salah satu di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya pada juz ke-10 surat At-Taubah ayat 64, 65 dan 66. Di dalam rangkaian ayat-ayat ini kita akan sedikit mengupas tentang hukum orang-orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala atau mencela dan menjadikan syariat Islam sebagai bahan candaan, bahan kelakar, bersenda gurau. Dan mereka menganggap itu adalah sesuatu yang biasa, padahal jamaah sekalian, hal itu merupakan sebuah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman tentu kita merasa geram dengan apa yang mereka perbuat. Dan para ulama kemudian berkata, tidak akan pernah berkumpul dalam satu hati antara hati yang menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala dan hati yang mencela syiar Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, saya akan membacakan 3 ayat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 64, 65 dan 66. Kita dengarkan dahulu ayat-ayat tersebut, para pemirsa sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صدق الله العظيم. Para jamaah pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah adalah surat yang diturunkan pada masa-masa akhir kenabian. Lebih tepatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang terjadi di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan surat At-Taubah karena di dalamnya mengandung cerita tentang orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus 3 orang yang tidak sempat mengikuti peperangan Tabuk disebabkan karena mereka terlalaikan dengan panen pada kebun-kebun yang sudah siap untuk dipanen. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat di dalam surat At-Taubah untuk mensucikan ketiga orang tersebut bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sejati tetapi melakukan sedikit kelalaian di dalam agama, yaitu tidak ikut serta dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini pula dikenal dengan surat Bara'ah. Bara'ah itu adalah berlepas diri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berlepas diri dari orang-orang musyrikin di kota Madinah ketika itu dan juga berlepas diri dari orang-orang munafikin atas perbuatan-perbuatan mereka. Surat ini tentu memiliki satu keunikan. Kalau jamaah sekalian membuka lembaran di dalam mushaf Al-Quran, maka kita akan mendapati bahwasanya surat At-Taubah adalah satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama memiliki beberapa pendapat terkait dengan kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di antara para ulama berpendapat bahwasanya surat ini ketika disampaikan oleh Jibril tidak membacakan basmalah. Sebagaimana surat-surat lainnya ketika diturunkan oleh Jibril, maka sebelum surat itu dibacakan, Jibril memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun surat Bara'ah atau surat At-Taubah, maka ketika disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak memulainya dengan membaca basmalah. Maka ketika dituangkan di dalam bentuk mushaf Al-Quran, juga sebagaimana yang disampaikan oleh Jibril, yaitu tidak menggunakan basmalah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa bacaan basmalah ini tidak dituliskan dalam surat Bara'ah atau At-Taubah karena telah disebutkan dalam ayat yang lain di surat Hud tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis atau Ratu Bilqis, sehingga ketika memulai surat Bara'ah karena tidak ada penyampaian dari Jibril tentang bacaan basmalah sebelumnya, maka tidak ditulis, sehingga jumlah basmalah di dalam Al-Quran tetap berjumlah 114 kali penyebutan sebagaimana
jumlah surat-surat di dalam Al-Quran 114 surat. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya kenapa tidak disebutkan basmalah di awal surat Bara'ah? Karena surat Bara'ah ini berisikan tentang pelepasan perjanjian, pemutusan kontrak kerjasama antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang musyrik. Maka setiap perjanjian atau akad terkait dengan pemutusan kerjasama atau pelepasan perjanjian itu tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap nama Allah apabila digunakan itu seyogyanya mengandung unsur-unsur kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian. Adapun isi surat ini itu bertentangan atau bertolak belakang dengan kesejahteraan dan keamanan, karena dia merupakan pemutusan kerjasama antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin. Dengan demikian tidak dituliskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di permulaan surat tersebut. Ala kulli hal jamaah sekalian, begitulah sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq memulai perampungan dan pengumpulan mushaf Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sahabat Umar ibn Khattab dan dituntaskan di zaman Utsman bin Affan, mushaf-mushaf tersebut tidak menuliskan Bismillahirrahmanirrahim di permulaan surat At-Taubah. 3 ayat yang tadi kami bacakan jamaah sekalian. Ayat yang pertama, pada ayat ke-64 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu merasa takut, merasa khawatir bahwa akan diturunkan kepada mereka satu surat yang di dalam surat itu akan menerangkan sikap buruk kemunafikan yang mereka sembunyikan atau yang tersembunyi di dalam hati mereka. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berkata kepada mereka, Qul istahzi'u. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, teruskanlah ejekan-ejekanmu kepada Allah dan Rasulnya. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Sesungguhnya Allah akan menyatakan, akan menyingkap apa yang kamu takuti dan kalian sembunyikan itu. Kemudian pada ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Dan jika engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang apa yang mereka lakukan itu, kenapa mereka memperolok-olok ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yaqulunna, maka niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main belaka, wahai Muhammad. Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kamu berolok-olok atau mempermainkan hal tersebut? La ta'tadhiru, tidak usah dan tidak perlu kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In na'fu an ta'ifatin minkum, dan sesungguhnya kami akan maafkan segolongan dari kamu lantaran mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin,
niscaya kami juga akan mengadab golongan yang lain yang disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, para pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, ketiga ayat ini menjelaskan tentang sikap orang-orang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menyaksikan begitu mudahnya sebagian orang mengolok-olok saudaranya yang ingin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan dalam kehidupan bermasyarakat kita, tetangga kita, saudara sekandung dan serumah kita, bahkan sahabat-sahabat kita, terkadang ada yang memperolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini disebutkan terjadi pada saat perjalanan pulang dari perang Tabuk. Setelah kaum muslimin menang dalam perang Tabuk, mereka kembali menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Di tengah perjalanan ada sekelompok orang yang berkata kepada para sahabat. Mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat para ahli membaca Al-Quran, para qurra, orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Yang mereka maksudkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Kata mereka, kami tidak melihat orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, kecuali mereka adalah orang yang paling buncit perutnya, paling dusta ucapannya, dan yang paling pengecut di medan perang, medan pertempuran ketika bertemu musuh. Mendengarkan pernyataan ini, hadirin jamaah sekalian, sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada orang tersebut, engkau dusta, engkau adalah kaum munafik, dan aku akan melaporkan ucapanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersegeralah sahabat Malik bin Auf radhiyallahu an pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menyampaikan apa yang dia dengarkan. Tetapi para hadirin sekalian, sebelum Malik bin Auf menyampaikan apa yang dia dengarkan tersebut, ternyata wahyu telah turun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mengetahui peristiwa itu, dikabarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang munafik yang menyampaikan ucapan ini pun mengetahui bahwa Rasulullah telah mengetahui apa yang telah dia perbuat, dia bersegera datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapati pada saat itu Rasul sementara duduk di atas ontanya. Maka dia pun memegang tali kekang onta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tadi hanya bersenda gurau belaka. Kami lakukan itu hanya untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan, sebagaimana biasanya orang-orang melakukan hal demikian, bersenda gurau, bermain-main dalam perjalanan yang sangat panjang." Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang kebetulan berada pada saat itu pun menyaksikan. Kata beliau, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada tali kekang, tali penala unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan unta itu sementara berjalan karena Rasul tidak peduli dengan dirinya, sedangkan kakinya tersandung-sandung di batu sembari mengatakan, memelas kepada Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, kami tadi hanya bersenda gurau dan bermain-main belaka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang itu, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Nabi langsung membacakan ayat yang baru saja turun kepada dirinya. Wala in sa'altahum, dan jika kamu bertanya kepada mereka tentang apa yang telah mereka lakukan itu, mereka akan menjawab, la yaqulunna, tentu mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya ya Rasul, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main belaka. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian bersenda gurau dan berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kalian meminta maaf, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim, bahwa ketika Nabi mengucapkan ayat ini kepada orang munafik itu, beliau tidak menoleh sedikit pun kepadanya, dan beliau tidak berkata melebihi daripada apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah menukilkan dari Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah bahwa Asy-Syafi'i ditanya mengenai orang yang bersenda gurau dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan dengan berdalil pada ayat ini, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ketika Syafi'i ditanya tentang bagaimana hukumnya orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, abillahi, apakah dengan ayat-ayat, apakah dengan nama Allah, wa ayatihi, dan dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian berolok-olok tentang agama ini, la ta'tadiru, tidak perlu kalian meminta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang merahmati Allah, para pemirsa Ruas TV yang berbahagia, memperolok-olok agama Allah ada dua bagian atau ada dua jenis. Yang pertama, olokan-olokan itu disampaikan secara langsung, dan yang kedua, olokan-olokan itu disampaikan dengan isyarat. Isyarat mata, mencibir dengan bibir, menjulurkan lidah, dan lain sebagainya. Di sini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian berkata bahwa memperolok-olok ajaran-ajaran agama itu sama dengan memperolok Allah Subhanahu wa taala, zat yang menurunkan ajaran-ajaran tersebut. Sama dengan memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pedoman hidup orang-orang yang beriman. Sama dengan memperolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang didatangi wahyu kepadanya, yang menjadi panutan dan keteladanan bagi orang-orang yang beriman menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Istihza adalah sebuah bentuk olok-olok, pelecehan, penghinaan yang bukan saja terjadi pada zaman ini hadirin jamaah sekalian, tetapi juga terjadi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali pelecehan-pelecehan yang kita lihat, seperti tindakan membuat gambar-gambar karikatur yang menjatuhkan nilai-nilai Islam, yang mengindikasikan dan menerangkan bahwa Islam adalah agama teroris contohnya. Karikatur wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada menghina. Ini semua apabila dilakukan oleh orang-orang yang menyatakan keislamannya, maka sesungguhnya telah ada perilaku kemunafikan di dalam hatinya. Kalau dia tidak bertaubat, maka dia telah berada pada kelompok orang-orang kafir. Para ulama mengatakan dia bisa menjadi zindik dan riddah, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pelesetan-pelesetan yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pernah diceritakan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Nah, jamaah sekalian, para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah, bangsa Yahudi di dalam Al-Quran memang adalah bangsa yang familiar dengan ejekan-ejekan terhadap ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu, ketika para sahabat ingin meminta Rasulullah agar memandang mereka,
melihat mereka, menyaksikan dan memenuhi apa yang merupakan hajat mereka. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ra'ina, ra'ina ya Rasulullah. Lihatlah kami ya Rasul." Tetapi orang-orang Yahudi yang hidup di kala itu mengganti kata-kata ra'ina menjadi ru'ina. Ru'ina bermakna orang yang sangat tolol. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Baqarah ayat 104 memerintahkan kaum muslimin untuk mengganti kata ra'ina dengan unzurna. Artinya sama jamaah sekalian. Ya Rasulullah, lihatlah kepada kami. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim." Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Kalau engkau ingin memanggil Nabi, jangan katakan ra'ina. Wahai Nabi, lihatlah kami. Tetapi ganti kalimat itu dengan kalimat yang sama maknanya, tetapi beda bunyinya. Unzurna, ya Rasul, lihatlah kami. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi memplesetkan kata ra'ina menjadi ru'ina, orang yang tolol sekali. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, nabinya bangsa Yahudi, dihina oleh mereka. Ketika Nabi Musa ingin memasuki kota Palestina, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga ayat 58 sampai 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah. Apabila kami perintahkan kepadamu wahai Musa, udkhulu hadhil qaryah. Masuklah negeri ini, Baitul Maqdis, Palestina. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Silakan engkau menikmati makanan apa yang engkau sukai dan engkau nikmati yang enak-enak itu. Wadkhulul baba sujjada. Memasuki gerbang Palestina dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Dan katakanlah, ya Allah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami, kata Allah, akan memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahanmu. Allah memerintahkan kepada Bani Israel dan Nabi Musa ketika itu, kalau kalian memasuki gerbang Palestina, wa qulu hittatun naghfir lakum. Katakanlah kalimat hittah. Hittah itu artinya, ya Allah, bebaskan kami dari dosa-dosa kami. Bangsa Yahudi memplesetkan kalimat hittah menjadi wa qulu hintatun. Hintah. Hintah itu artinya berikan kepada kami gandum. Ini plesetan-plesetan. Mereka tidak meminta berlepas diri dari dosa, tetapi mereka meminta gandum. Berikan kepada kami gandum. Inilah celakanya bangsa Yahudi. Yang tradisi-tradisi memperolok-olok ini kemudian diikuti oleh orang-orang sampai saat ini. Jamaah sekalian, mungkin sesuatu yang terkesan adalah hal yang remeh-temeh. Seperti ada yang memplesetkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Mereka memplesetkan dengan mengatakan jangan berzina di hari Rabu. La taqrabuz zina. Orang-orang yang memplesetkan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, mereka mengatakan hayyalan saja, hayyalan saja. Ini adalah bagian daripada plesetan-plesetan yang masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Istihza terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita melihat di dalam fenomena yang muncul di dalam masyarakat kita. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengenakan busana Islami, menutup auratnya dengan sempurna, menggunakan pakaian yang berwarna gelap, hitam, coklat, dan lain sebagainya, bercadar, bernikab, kemudian ada yang memanggilnya ninja. Orang-orang muslim yang berusaha memelihara jenggot sebagai bagian sunnah Rasulullah SAW dikatain kambing. Orang yang berusaha untuk memakai busana, pemuda-pemuda
menggunakan celana yang tidak isbal, tidak menutupi mata kaki mereka. Mereka dijuluki dengan orang yang berpakaian pakaian kebanjiran atau pakaian orang-orang yang berada di tengah kebanjiran. Ini adalah permainan olok-olokan yang hakikatnya merupakan ejekan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara kaum muslimin yang mengklaim diri sebagai orang-orang Islam, tetapi kemudian berpendapat bahwa hukum-hukum Islam zaman dahulu itu tidak bisa lagi berlaku sekarang. Atau mereka mengejek hukum-hukum Islam terkait dengan hukum pidana. Hukum hudud dalam Islam, hukum rajam, potong tangan, disebutkan sebagai hukum barbar yang tidak lagi mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan. Mereka mengatakan Islam sebagai agama yang kolot dan tidak bisa berkembang, agama yang terbelakang. Bahkan di antara mereka menyebutkan tentang talak dalam Islam ataukah syariat poligami, ta'addud zaujat, sebagai bentuk kezaliman terhadap kaum wanita. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu meliputi segala aspek kehidupan umat manusia. Pada sisi yang sama, Islam adalah agama yang mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan. Maka di dalam masalah perkawinan contohnya, dalam Islam perkawinan itu tidak selamanya bisa berjalan dengan mulus. Faktanya tidak semua mahligai perkawinan, mahligai pernikahan itu bisa berlangsung awet sepanjang masa. Ada di antara mahligai perkawinan yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, adanya ketidakcocokan antara suami dan istri, tidak lagi memiliki kesefahaman yang sama, sehingga mereka menganggap tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan bersama. Nah, Islam memberikan solusi. Kalau memang terjadi kebuntuan dalam membangun mahligai perkawinan, maka Islam memiliki solusi yang bijak, yang menghargai manusia, yang dinamakan dengan talak atau cerai. Sebagian agama, jamaah sekalian, itu tidak mengenal cerai dalam perkawinan. Sehingga ketika timbul konflik di dalam rumah tangga, maka suami dan istri berpisah dan kemudian masing-masing membangun hubungan lain, hubungan yang haram. Pada saat yang bersamaan, mahligai perkawinan mereka tidak bisa lagi diputuskan berdasarkan agama yang mereka anut. Islam tidak seperti itu. Islam memberikan solusi, yaitu talak, agar suami bisa melepaskan ikatan perkawinan dengan istrinya, memberikan masing-masing hak dan kewajiban, berpisah secara baik-baik, dan masing-masing bisa melanjutkan kehidupannya pada hubungan perkawinan berikutnya, tentu dengan hal yang ditetapkan di dalam syariat kita. Itulah Islam. Demikian pula dengan ta'addud az-zaujat, kehidupan poligami. Kita mengetahui bahwasanya setiap manusia diberikan kemampuan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada pria-pria, pemuda-pemuda, laki-laki yang diberikan kelebihan finansial, kelebihan kekuatan fisik dan kekuatan finansial. Sehingga mereka tidak cukup dengan satu perempuan sebagai istrinya. Mereka membutuhkan exit emergency yang diakomodir dalam Islam. Muncullah syariat ta'addud az-zaujat. Itu merupakan solusi di dalam Islam. Ada sebagian agama yang tidak memiliki solusi itu, sehingga dia membiarkan si laki-laki membangun hubungan-hubungan yang di luar daripada batas-batas kesusilaan dan batas-batas norma yang telah ditetapkan di dalam agama maupun norma yang hidup di dalam masyarakat. Islam tidak seperti itu. Nah, sekarang muncul sebagian orang yang kemudian ingin mencela syariat ini. Syariat talak dan syariat ta'addud zaujat, dan mengatakan bahwasanya syariat ini adalah syariat yang merupakan bentuk kezaliman kepada kaum wanita.
Bukankah kalau itu tidak ada, justru wanita akan semakin terzalimi? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum-hukum seperti ini ketika dicela, maka sesungguhnya dia masuk dalam kategori pembatal-pembatal keimanan. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, semoga Allah selalu menjaga beliau, mengatakan bahwa pembatal-pembatal keimanan sangat banyak. Di antaranya adalah juhud, pengingkaran terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperolok agama Allah, memperolok syiar-syiar agama Allah, yang ternyata syiar itu merupakan cerminan daripada bentuk dan keimanan hati seorang hamba. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita mendapati sebagian orang berkata bahwasanya ketika dia melihat ada orang-orang yang taat kepada Allah, mereka mengatakan ketaatan itu hanya di hati. Agama itu tidak formalitas dengan tampilan, tetapi agama itu adalah apa yang ada dalam hati. Agama tidak membutuhkan syiar-syiar, tetapi agama membutuhkan keyakinan di dalam hati. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan mengatakan bahwa orang yang menghidupi syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menegakkan dan mendirikan syiar Allah, fa inna dzalika min taqwal qulub. Sesungguhnya itu adalah merupakan bagian dari ketakwaan hati. Jadi apa yang nampak dalam mazhar dan tampilan seorang hamba, sesungguhnya itu merupakan pembuktian dari apa yang terbetik di dalam hatinya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita introspeksi diri kita. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, di mana syiar-syiar Islam itu begitu nampak, begitu maraknya orang-orang menutup aurat, begitu maraknya orang-orang yang membaca Al-Quran, berinfak pada bulan Ramadan. Siang hari kita melihat mereka menampakkan syiar dengan puasanya. Di malam hari kita melihat mereka menampakkan syiar dengan salatnya, dengan tahajudnya, qiyamul lailnya, tadarusnya, dan lain sebagainya. Maka jangan pernah kita menjadi orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan, jangan terlalu saleh, karena sesungguhnya engkau bukan pemilik kunci surga. Hadirin sekalian dirahmati Allah, kita adalah orang yang sedang berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi hamba yang saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita memperbanyak agama Allah, memperbanyak ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita beribadah dengan sebaik mungkin, kita tampil menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah jamaah sekalian, bagi orang-orang yang selama ini terjerumus atau lalai sehingga mereka seringkali memperolok ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sengaja atau tidak sengaja, maka marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya memperolok agama Allah adalah bagian dari dosa besar, pembatal-pembatal keimanan yang bisa menjadikan kita murtad dari ajaran Allah, atau kita masuk dalam kategori orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga lisan-lisan kita, Allah menjaga perbuatan-perbuatan kita, dan kita tampil sebagai hamba-hamba yang berusaha untuk menegakkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaika, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.